Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku semua, sahabat positif. Soal Gus Miftah ini, menurut saya ya, di video ini, khusus di video ini, ada dua miss yang beliau lakukan. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu bahwa ceramah agama itu memang kalau diisi dengan candaan-candaan akan lebih cair. Dan khusus untuk ceramah agama dengan konsep seperti yang ada di video Gus Miftah ini memang seringkali diisi dengan candaan-candaan. Hanya memang umumnya yang dibercandakan itu adalah orang-orang dengan strata sosial yang lebih tinggi. Contohnya pejabat atau tokoh-tokoh atau artis-artis yang memang sudah terbiasa dengan candaan seperti itu dan menganggapnya sebagai lucu saja, membuat suasana menjadi lebih cair. Nah, ini misi yang pertama menurut saya. Di video ini yang dijadikan objek itu adalah orang yang sedang berusaha mencari rezeki untuk keluarganya dan dengan strata sosial yang jauh lebih di bawah, sehingga seolah ini terlihat seperti penghinaan, ditambah lagi dengan mimik wajah bapaknya si penjual es teh yang terlihat begitu sedih. Itu miss yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua itu soal gestur. Saya ingat sekali bahwa Gus Miftah ini adalah orang yang sangat konsen dengan gestur. Mungkin teman-teman ingat ketika ada komika Lampung yang dianggap menghina Nabi melalui perkataan dan gesturnya. Dan itu dikomentari Gus Miftah di Close the Door. Teman-teman bisa lihat bahkan di awal video itu dijadikan hooknya untuk pembahasan beliau dengan Om Deddy Corbuzier di podcast Close the Door. Nah, di video ini justru beliau lakukan juga, menurut saya, baik gestur yang ditunjukkan oleh beliau dan beberapa orang di video ini, dan juga perkataan yang disampaikan beliau itu sudah bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap bapak penjual es ini. Kurang lebih itu pendapat saya tentang video Gus Miftah ini. Ada dua miss menurut saya yang beliau lakukan. Namun, terlepas dari itu semua, teman-teman, pada akhirnya beliau adalah manusia biasa yang bisa jadi salah dan punya banyak hilaf. Kalau kita sebagai netizen tidak suka dengan gaya penghinaan yang dianggap beliau lakukan, ya kita jangan juga jadi ngikut-ngikut. Karena netizen ini tidak suka orang yang menghina, tapi malah menggunakan kata-kata penghinaan dengan segala macam modelnya yang disampaikan melalui video, status-status WA, dan sebagainya, yang juga justru menghina beliau. Ya kalau kita tidak suka seperti beliau, jangan jadi seperti beliau. Banyak kok positif beliau yang bisa kita contoh. Banyak juga hal-hal baik yang pernah beliau lakukan yang bisa kita contoh. Begini kekurangan kita, ketika kita menilai itu bisa dengan segala macam pemikiran kita, tapi justru kita melakukan hal negatif yang sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight buat teman-teman semua, bisa menjadi masukan untuk teman-teman semua. Mari terus berpikir positif dan menebarkan kepositifan untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat. Mari terus sebarkan kebaikan untuk semua.